wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kebagian yang paling belakang seperti biasa, dan materinya pun yang paling berat di antara yang lain. Dan alhamdulillah apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita yang mulia tadi sedikitnya membantu saya mendapat referensi. Dan alhamdulillah materi yang dibawakan ini sebetulnya sudah selesai tadi dibahas. Dan yang mau saya bahas adalah tentang perbedaan tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu sifat 20, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dengan tauhid yang diistilahkan oleh Habibana Rizik Syihab trilogi tauhid Wahabi. Trilogi artinya 3. Yang pertama, tauhid trilogi ini menurut jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dikenal di masa salaf. Tauhid ini lahir di abad ke-7 di masa zamannya Ibn Taimiyah. Dan tauhid ini sangat bermasalah sekali di zaman itu, sehingga muridnya pun Imam Az-Zahabi itu sangat menentang sekali dengan tauhid ini. Jadi tauhid ini terbagi menjadi 3, yang mana tauhid ini ada yang namanya tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Ibn Taimiyah menjabarkan di dalam kitabnya Minhajus Sunnah bahwa yang disebut tauhid rububiyah adalah keyakinan seseorang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta langit dan bumi, pemeliharanya, dan juga yang mengabulkan segala hajat yang ada di muka bumi. Dan itu disebut tauhid rububiyah. Akan tetapi Abdul Izz di dalam Syarh Aqidah Thahawiyahnya pada halaman 79 menyatakan, wa amatsani, adapun yang kedua, wa huwa tauhidur rububiyah, yaitu tauhid rububiyah, qal iqrari bi annahu khaliqu kulli syai'in, Allah adalah pencipta segala sesuatu, wa annahu laisa lil alami sandiani mutakaffiani fi sifati wal af'ali, dan bahwasanya alam semesta ini tidak mempunyai 2 pencipta yang serupa baik sifat maupun af'al. Wa hadza tauhidun, ya, wa hadza tauhid hakun la raiba fih. Tauhid ini adalah benar menurut Abdul Izz di dalam Syarah Aqidah Thahawiyahnya tanpa ada keraguan. Lalu wa huwal ghayatu inda katsirin min ahli nazar wa ahlil kalam wa taifatus sufiyah. Dan tauhid ini adalah puncak menurut sebagian para pemikir, ahli ilmu kalam, dan sebagian ulama sufi. Ini aneh. Mereka anti dengan kaum sufi, tapi memasukkan kelompok sufi ke dalam orang yang yakin akan adanya tauhid rububiyah. Buat mereka nanti tauhid rububiyah kita pun diakui sebetulnya oleh mereka. Lalu menurut Imam Abdul Izz dalam Syarah Aqidah Thahawiyahnya lagi, wa hadza tauhid lam yazhab ila naqidihi ta'ifatum ma'rufatum min bani Adam. Jadi tauhid ini tidak ditentang oleh golongan Bani Adam manapun yang dikenal. Jadi mereka ini sangat percaya diri sekali bahwasanya tauhid inilah yang paling benar. Lalu yang kedua, tauhid uluhiyah, yang mana
mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan yang wajib disembah, hanya satu-satunya tempat meminta pertolongan, dan hanya satu-satunya tempat kita bergantung kepada suatu. Sekilas nampak benar gitu ya. Dari kedua bentuk tauhid ini nampak betul. Lalu yang ketiga, asma wa sifat, yaitu keyakinan seseorang akan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah atau hadis-hadis sahih. Jadi kalau ada sifat Tuhan atau Allah yang berasal dari bukan hadis sahih, maka mereka tidak menerima. Jadi dari ketiga tauhid ini sekilas tampak betul, tampak bagus dan tidak ada yang salah. Akan tetapi dalam penjabarannya, dalam kenyataannya, ternyata mereka mempunyai agenda di balik tiga tauhid ini. Agenda yang pertama dari tauhid rububiyah, ini pengakuan sendiri dari ulama-ulama Wahabi bahwasanya seluruh kaum musyrikin pun bertauhid. Dan ini yang disebut oleh Ibn Taimiyah ketika beliau mengambil dalil dari surah Luqman ayat 25, Az-Zumar ayat 38 dan Az-Zumar ayat 3. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jadi ketika engkau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Ini dalil yang dipakai oleh Ibn Taimiyah. Lalu dalam surah Az-Zumar ayat 3, Imam Ibn Taimiyah menukil, ma na'buduhum illa liyuqaribuna illallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala kami, karena tujuan kami menyembah berhala adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Akan tetapi oleh Allah sendiri ditentang perkataan kaum kafir tadi di akhir ayatnya. Ditentang betul oleh Allah. Makanya ketika tauhid rububiyah ini diyakini oleh sebagian dari mereka bahwasanya seluruh orang-orang kafir, dan ini bukan sebagian, malah ada seluruh dari kaum mereka ini meyakini bahwa golongan kafir pun bertauhid. Buktinya dalam kitab Kaifa Nafhamu Tauhid, Muhammad Ahmad Bashmil menyatakan bahwasanya Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid dari orang muslim. Abu Jahlin wa Abu Lahabin ya aksara tauhidan wa akhlasa imanan minal muslimina yatawasuluna bil auliya'i was salihin wa yatasyafa'una bihim ilallah. Abu Jahal dan Abu Lahab itu sangat banyak imannya, lebih banyak imannya dan lebih murni tauhidnya, lebih murni keimanannya, akidahnya dibanding orang muslim yang bertawasul kepada wali-wali mereka, orang soleh mereka, dan yang meminta syafaat dengan mereka kepada Allah. Lalu dilanjutkan oleh beliau, Abu Jahlin wa Abu Lahabin aksaru tauhidan wa akhlasu imanan min haula'il muslimin allazina yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Jahal dan Abu Lahab lebih banyak tauhidnya dan lebih murni imannya daripada segolongan kaum muslim yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini sebuah kerusakan, kefatalan yang amat sangat. Tak ada satupun ulama salaf zaman dulu, jumhur ulama minas salaf ila khalaf, yang sepakat bahwa orang kafir punya tauhid. Tidak ada. Coba tunjukkan satu dalil manapun yang menyatakan ulama salaf dan khalaf meyakini orang kafir punya tauhid kepada Allah. Karena mereka disebut kafir, itulah mereka ingkar dan tidak meyakini adanya Allah. Dan ini terbalik. Dengan tauhid rububiyah mereka meyakini bahwa kafir-kafir itu bertauhid juga kepada Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah pemikiran yang seperti ini. Lalu tujuan tauhid uluhiyah oleh mereka dipakai sebagai pengkafiran atau takfiri kepada kita nih, kaum Ahlussunnah wal Jamaah yang suka bertawasul. Kalau kita, sebagian kita mungkin belum mengenal apa sih itu arti tawasul. Jadi saya contohkan sedikit.
kalau kita mau baca surah Yasin, kita ngirim surah Fatihah dulu. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Itu bagian dari tawasul. Lalu kadang kita menyebutkan qasidah, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu tawasul. Jadi ketika kita bertawasul, bertabaruk kepada orang soleh, para wali-wali Allah, kita dikafirkan oleh mereka dengan tauhid uluhiyah. Karena hanya Allah lah yang pantas disembah dan meminta segala sesuatu. Itu menurut mereka. Padahal ketika kita bertawasul, kita bukan berdoa minta kepada orang yang ditawasuli. Orang yang ditawasuli itu hanya wasilah, namanya pun tawasul, adalah perantaraan kita menuju kepada Allah. Kalau mereka paham, sholat kita tawasul, zikir kita tawasul, kita hadir di majelis ilmu ini tawasul, kita baca Yasin tadi, Ratibul Hadad, tawasul kepada Allah. Semua bentuk ibadah kita bagian dari tawasul, menyampaikan diri kita kepada Allah dengan amaliyah yang kita kerjakan. Jadi dengan tauhid uluhiyah ini mereka bebas mengkafirkan orang-orang. Kita Ahlussunnah wal Jamaah yang bertawasul, bertabaruk, istighosah, itu pun sangat ditentang oleh ulama kita. Lalu tauhid asma wa sifat. Mereka meyakini bahwa Allah punya sifat, betul. Lalu mereka meyakini bahwa sifat-sifat yang harus dinisbahkan kepada Allah berasal dari Al-Quran dan Sunnah, betul. Dan sepintas sebetulnya tidak lagi ada yang salah dalam hal ini. Akan tetapi dari pensifatan yang mereka keluarkan ini, akhirnya timbul yang namanya pentasbihan kepada Allah. Lalu timbul pentajsiman kepada Allah, sebagaimana ketika mereka meyakini Allah bersemayam di atas arsy, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah, Allah punya mata, dan diyakini oleh mereka hal itu adalah bahwasanya Allah itu serupa dengan makhluk. Dan ini luar biasa nih. Mereka meyakini Allah bersemayam di atas arsy. Padahal dalam akidah Thahawiyah, Imam Abu Ja'far At-Thahawi mengatakan, man sofallaha bima'nan mimma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang ada pada diri manusia, maka dia telah kafir. Awas, akidah Thahawiyah dan syarahnya yang dikarang Ibnu Abdul Aziz itu bertolak belakang betul. Ibnu Abdul Aziz itu menarik akidah Thahawiyah ke dalam akidah mereka. Sementara Imam Ja'far At-Thahawi mengikuti keyakinan Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Makanya ada ulama di zaman Imam Ahmad bin Hambal yang dikenal dengan namanya Rahawaih atau Ishaq bin Ibrahim. Beliau berkata, wa amay yakunu tashbih, dan tasbih itu akan terjadi apabila idza qala, kita mengatakan yadun kayadin au mislu yadin, sam'un kasam'in au mislu sam'in. Mereka menyatakan bahwa tangan Allah seperti tangannya manusia dan pendengarannya Allah seperti pendengaran manusia, dan itulah tasbih. Ketika kita menyerupakan Allah dengan makhluk, maka tadi kafir. Dan ini yang ada di dalam tauhid mereka. Lalu kembali ke tauhid mereka, sebetulnya kita pun diakui oleh mereka bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ini berakidah mengakui tauhid rububiyah dan uluhiyah. Akan tetapi kita menolak sifat asma wa sifat dari mereka. Bahkan sampai mereka meyakini bahwasanya ulama-ulama kita seperti Imam Ghazali, Imam Ar-Rafi'i dan Imam Al-Amadi, bahkan Imam Ibn Taimiyah pun menuliskan di dalam kitabnya Minhajus Sunnah halaman 289. Jadi boleh nanti mereka baca nih, langsung saya artikan saja. Mereka mengatakan bahwasanya Imam Ghazali, Imam Ar-Rafi'i dan Imam Al-Amadi
itu menyamakan falsafat dan ilmu kalam. Mereka mengakui tauhid rububiyah dan uluhiyah, akan tetapi mereka tidak mengakui asma wa sifat. Ketika mereka menuduh Imam Ghazali, Imam Ar-Rafi'i dan Imam Al-Amadi tidak mengakui sifat asma wa sifat, berarti dia telah menyatakan Imam Ghazali, Imam Rafi'i dan Imam Al-Amadi keluar dari Islam. Karena kalau kita nih mengingkari salah satu sifat dari sifat yang 20 tadi, seperti kita mengingkari sifat wujudnya Allah, maka sudah kafir kita. Itu kesepakatan ulama kita. Lalu ketika kita mengingkari sifat qidamnya Allah, kita sudah keluar dari Islam. Dan itulah perbedaannya. Kenapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengkonsep tauhid kita dengan sifat 20, yang sebetulnya ada 50, ya, yang 9 untuk para nabi dan rasul, yang 41 untuk Allah. Ada 20 sifat wajib, ada 20 sifat mustahil, dan ada 1 sifat jaiznya Allah. Jadi tujuan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengedepankan konsep tauhid 20 ini adalah untuk mensucikan Allah dari segala sifat pentashbihan, dari segala sifat pentajesiman, yang mana ketika Allah disifati dengan sifat makhluk, maka sejatinya kita sudah terbilang kepada bagian dari orang-orang kafir. Dan ini perbedaan yang sangat mendasar, bahwasanya tauhid yang 20 yang diciptakan atau dipelopori oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengkonter paham-paham pentasbihan dan pentajesiman kepada Allah. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat merupakan tauhid yang sangat bermasalah di sebagian kelompok ulama mereka sendiri. Di kelompok ulama mereka pun bermasalah. Dan sebetulnya sangat bermasalah di dalam dunia Islam, karena tauhid seperti ini belum dikenal dari zaman salaf maupun khalaf, dibawa oleh Imam Ibn Taimiyah pada abad ke-7 Hijriah. Dan itulah perbedaannya. Jadi awas, hati-hati. Tauhid kita yang betul adalah sifat 20 yang wajib bagi Allah, lalu 4 sifat wajib bagi para rasul dan para nabi. Seperti sifat mustahil itu lawan dari sifat wajib. Wajib mustahilnya nabi lawan dari sifat wajibnya para nabi. Yang apabila kita pahami satu persatu dari semua sifat tadi, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bertauhid secara murni dan beriman secara banyak. Kalau mereka tadi menyatakan Abu Jahal dan Abu Lahab bertauhid kepada Allah dan lebih beriman serta lebih murni keimanannya ketimbang kita yang bertawasul kepada para aulia, orang-orang soleh, dan juga meminta syafaat dari orang-orang soleh. Dan perlu diketahui, saat ini tauhid ini sudah banyak masuk ke dalam ruang lingkup pendidikan, dan banyak juga masuk diajarkan di dalam majelis-majelis mereka. Tolong jangan kasih kesempatan mereka untuk mengibarkan bendera tauhid ini, karena ketika kita yakini ketiga tauhid ini, maka sejatinya kita telah menolak Allah yang maha suci dari segala sifatnya. Artinya kita sudah sepakat dengan mereka bahwa kita mentasbihkan dan menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalan tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga Allah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita ini adalah golongan terbesar sepanjang zaman, bahwa kita ini adalah yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai firqatun najiyah, selamat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.